Allahul Azim. Hadirin sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan dan peluang kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga kita bertemu dengan bulan Rajab dan hari ini berada di 12 Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang paling mulia dan termasuk dari salah satu bulan dari 4 bulan haram yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang bulan tersebut adalah bulan haram, bulan perdamaian, bulan tidak dibenarkan untuk terjadinya pertumpahan darah, tidak boleh adanya peperangan, dan termasuk kita sekarang ini tidak boleh ada sengketa, tidak boleh ada perkelahian, dan tidak boleh ada pertumpahan darah di bulan Rajab ini. Hadirin sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan selawat yang kita bacakan di dunia ini akan memberi syafaat kepada kita nanti di hari akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ingat bersama kita, akan menjadi penolong kita nanti di hari akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 amalan yang akan melancarkan kita ke syurga. Abdullah bin Salam, sebelum dia masuk Islam, dia merupakan pemuka Yahudi, dan dia masuk Islam ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak orang berkerumun untuk melihat baginda Rasulullah, karena ketika itu belum ada selfie, belum bisa upload foto. Sebagian besar yang ada di Madinah belum bisa melihat bagaimana rupa dan bagaimana wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abdullah bin Salam kepengen lihat mana yang dikatakan Muhammad. Dalam kerumunan tersebut Abdullah bin Salam ingin melihat, dan tidak ada tanda-tanda kebohongan sedikit pun yang beliau lihat dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama sekali yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke Madinah adalah afsus salam. Ayuhan nas, afsus salam. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Hadirin yang berbahagia, tidak hanya sebatas kita mengucapkan salam, tetapi bagaimana kita bisa pastikan bahwa semua saudara kita itu aman, semua saudara kita itu selamat. Selamat apanya? Selamat dari lidah kita dan selamat dari tangan atau kekuatan yang kita miliki. Siapapun yang bisa menjamin keselamatan dari kita, baik berupa perkataan, ucapan lisan ataupun tangan, baik kezaliman ataupun melalui satu jabatan kekuasaan, mereka aman, maka itulah muslim yang sejati. Dan ini diperkuat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam yang bagaimana yang baik? Bagaimana ciri muslim sejati? Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah mereka yang selamat lidahnya dan selamat tangannya orang lain. Hadirin yang berbahagia, hari ini seperti yang kita sampaikan tadi di mukaddimah bahwa ini adalah bulan Rajab. Jadi bagaimana kalau dulu di bulan Rajab itu tidak boleh adanya peperangan, tidak boleh adanya pertumpahan darah, maka kita juga tidak boleh cari-cari masalah dengan saudara kita. Baik yang minta-minta pasal, baik yang minta sengketa, baik yang menjadikan konflik di bulan Rajab ini. Apakah ketika di bulan Rajab tidak boleh berkonflik, di bulan yang lain boleh? Di bulan yang lain juga tidak boleh. Bukan berarti bulan Rajab tidak boleh, kita tunggu nanti di bulan Syaban, tidak boleh juga.
Tetapi di bulan Rajab ini sangat-sangat tidak dibolehkan, sangat-sangat tidak dibenarkan. Maka hadirin yang berbahagia, bagaimana kehadiran kita bisa menjamin keselamatan kepada orang lain, maka itulah Muslim yang sejati, dan itu merupakan amalan yang pertama yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, beri makan. Simple sekali. Ingin masuk syurga, kasih makan untuk orang. Kalau mau masuk syurga, kasih makan untuk orang. Maka insya Allah, maka di bulan Rajab ini perbanyakkan sedekah, banyakkan penyebab yang kita bisa kasih makan untuk orang lain. Kalau itu bisa kita lakukan, maka akan menjadikan jalan kita menuju kepada syurga ibarat jalan tol, lempang. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan surah Al-Balad ayat yang ke-12, "Wa ma adraka mal aqabah?" Tahukah kalian apa itu aqabah? Aqabah itu dikatakan di dalam tafsir tersebut bahwa ada neraka yang harus dinaiki yang sangat susah. Kemudian Ibnu Umar juga menyebutkan ada gunung yang harus didaki, kemudian di bawah gunung tersebut ada neraka. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa Aqabah itu adalah neraka Jahanam itu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa aman, kita bisa selamat dari Aqabah tersebut? Dijelaskan oleh ayat yang selanjutnya dalam surah Al-Balad ayat yang ke-13, "Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masqabah." Bebaskan budak. Oh, hari ini kita tidak ada budak lagi. Ketika tidak ada budak, berarti jangan kita membebaskan pembantu yang ada di rumah. Kalau kita bebaskan pembantu yang ada di rumah, nanti tidak ada pula orang kerja di rumah kita. Kita lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, kasih makan ketika orang sedang lapar. Au it'amun fi yaumin dhi masqabah. Kasih makan ketika orang sedang lapar, itu juga merupakan salah satu solusi supaya kita bisa bebas dari Aqabah itu. Bentuknya bisa macam-macam. Ketika misalnya ada orang banjir, rumahnya sudah tenggelam, semua makanan pokok hilang, tak bisa makan, kita kasih makan, termasuk juga dalam kategori tersebut. Ketika nanti masuk bulan Ramadan, ada orang yang berpuasa, berarti puasa identik dengan lapar, kita kasih orang buka puasa, siapkan makanan yang enak-enak. Ataupun kita ngundang orang untuk berbuka puasa di rumah kita, ataupun kita santuni, kita kasih belanja kepada orang-orang yang berbuka puasa, itu termasuk juga dalam kategori beri makan. Maka apapun bentuknya termasuk juga. Misalnya ada orang sedang duduk di kantin, sedang duduk di kedai kopi ramai-ramainya, kita traktir dia semua, itu juga termasuk dalam kategori tersebut. It'amun fi yaumin di masqabah. Maka kalau kita lihat indatu kita dulu, banyak sekali kendurinya. Banyak sekali kenduri. Tujuannya untuk apa? Supaya menyatukan hati. Kenapa dibuat kenduri? Supaya menyatukan hati, kasih makan. Yang pertama udah tebarkan salam tadi, yang kedua kasih makan. Orang kalau ingin terikat dengan kita, kasih makan dia. Maka insya Allah sudah mudah urusannya. Maka konsep dalam Islam ini supaya hati ini menyatu, simpel sekali. Bab makan, bab ta'am. Kalau bab ta'am ini sudah selesai, sudah beres, maka bab yang lain akan lancar. Kemudian yang ketiga, amalan yang akan melancarkan ke surga, wasilul arham. Hubungkan, jalinkan silaturahmi. Dan dalam konteks hadis ini lebih diprioritaskan silaturahmi yang ada kaitan hubungan kerabat, al-arham, yang ada kaitan dengan rahim. Ada orang hubungan dengan orang lain sangat luar biasa yang bukan garis nasab, tetapi hubungan dengan saudara sendiri putus, renggang, jauh, itu tidak lebih baik. Makanya dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, di akhir wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada dua hal, takwa kepada Allah. Hal yang kedua, jalinkan silaturahmi, wasilul arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al arham itu
hubungan silaturahmi yang ada hubungan darah, yang dia masih ada hubungan saudara dengan kita, dan ini menjadi prioritas. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang tidak akan masuk surga kalau dia memutuskan silaturahmi, itu lebih terutama memutuskan silaturahmi dengan saudara sendiri. Ketika memutuskan silaturahmi dengan saudara sendiri, maka pintu surga tertutup. Maka ketika itu ada seorang ustaz ketika diundang dia untuk ceramah di London, ada satu peristiwa. Ketika dia menjelang berbuka puasa, dia kasih tausiah, dan selesai dia tausiah, akhirnya dia duduk di sudut masjid untuk persiapan berbuka. 1 menit sebelum berbuka puasa, ada di depan dia itu seorang pemuda yang tiba-tiba jatuh meninggal. Ketika ditanya sama ustaz ini, kira-kira amalan apa yang istimewa yang ada pada pemuda tersebut? Dia meninggal di hari Jumat, di bulan Ramadan, di dalam masjid ketika dia sedang berpuasa. Akhirnya mendapat informasi pada ustaz ini, tidak ada amalan istimewa yang dilakukan oleh pemuda ini. Cuma dia punya hubungan baik dengan saudaranya, dia tidak punya sentimen, tidak punya sifat marah, tidak mendendam, tidak dengki. Hanya itu, sehingga dia dapat sesuatu yang istimewa dan diistimewakan. Dan kita semua bercita-cita supaya bisa meninggal di hari Jumat di dalam masjid di bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa. Dan pemuda tadi sudah mendapatkan. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang terakhir, amalan yang melancarkan kita ke syurga, wasallu bil lail wan nasu niyam, salat malam ketika manusia sedang tidur. Salat malam ini ibarat kita masuk lewat tol. Kalau jalan biasa macet, tidak mulus, tidak lancar. Tapi begitu kita masuk jalan tol, bebas hambatan. Maka di waktu malam ketika kita berdoa kepada Allah, memohon, bermunajat kepada Allah, maka di waktu itu tidak banyak permohonan yang masuk, otomatis akan cepat diterima, akan cepat dikabulkan, akan cepat diperkenankan. Maka hadirin yang berbahagia, di dalam surah Al-Isra ayat 79 dan 80 ada 4 kelebihan salat tahajud. Yang pertama, maqama mahmuda, kita akan menjadi orang yang dipuji, kedudukan kita akan diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, kita akan selalu dibimbing oleh Allah dalam setiap derap langkah kita, dalam setiap aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan ada solusi setiap masalah kita. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ketika ada masalah akan ada solusi. Kemudian yang keempat, waj'alni bil ladunka sultanan nasira, kita akan dibantu dan kita akan ditolong oleh Allah. Apapun permasalahan kita, maka Allah akan menjadi nasira, akan menjadi penolong untuk kita. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan haram ini, di bulan baik ini, di bulan Rajab ini, kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kita tingkatkan puasa-puasa sunat kita, kita tingkatkan salat-salat sunat kita, kita tingkatkan zikir istighfar kepada Allah, dan kita perbanyak doa juga di bulan ini. Kita perbanyak juga untuk kita bantu orang miskin, orang fakir, kita kasih makan orang-orang yang sedang lapar. Maka insya-Allah pintu surga akan terbuka lebar untuk kita. Maka tadkhulul jannata bisalam, di penghujung dari hadis tersebut, kalau kita mampu melakukan 4 amalan tersebut, tadkhulul jannata bisalam, maka akan masuk syurga dengan aman, dengan selamat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li zawil uquli wal afkar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafa. Sallallahu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alaniyah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله في السر والعلانية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.